ngeruntuhke itu ya. Orang yang ngeruntuhke itu harus di ini ya, harus dikerenai seperti itu, diberikan nama, di gugurannya itu ataupun runtuhannya itu ditanam ataupun dikuburkan di garis keturunannya.
Oke, sambil menunggu airnya mendidih, kita bikin kopi dulu ya teman-teman ya. Oke. Malah hujan jadi. Oke, ternyata gerimis ya teman-teman ya. Kita pindah tempat aja teman-teman ya. Mbak On dingin enggak? Dingin enggak? Tuh. Minum dulu. Nah, duduk. Mbak On ternyata minum teh. Oke. Oke teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang di rumah belum ngopi, belum nyusu, belum ngeteh, silakan ambil tehnya, ambil kopinya untuk kita ngopi bersama, ngeteh bersama keluarga kami ya teman-teman. Mari. Manis ya? Manis banget. Mantap ya ini. Tadi kita sudah kena hujan ya Bu ya, lumayan dingin dan kita berteduh di bawah gubuk reot ini ya teman-teman. Tetapi karena cuacanya dingin, kita tidak mungkin untuk menginap di sini. Tentunya kita hanya ingin mengeksplor ataupun menceritakan apa yang menjadi maksud tujuan kami bercamping ya. Karena kita campingnya di sana, tetapi begitu ada gerimis kita datang ke sini dan semua sudah saya masukkan ke dalam tas seperti ini teman-teman ya. Jadi orang mau camping itu harus kondisional. Ketika kondisinya di sana kurang memungkinkan untuk kita bercamping, kita geser sedikit ya, mungkin dalam 100 meter lah kita ke daerah sana. Oke, lanjutkan ngopi dulu Bu. Tolong ambilkan rokok Mbak Un. Mbak Un dingin enggak? Dingin. Mbak Un dengar suara apa itu? Kok? Itu kan kalian kan?
Adem apa sih, Dek? Aduh, Mbak, ono kedinginan. Dingin enggak? Ngantuk enggak? Ngantuk apa? Oke, teman-teman, lanjutkan dulu. Kita ngopi-ngopi dulu, teman-teman ya. Oke, teman-temanku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kita aturkan dengan kalimat tahmid bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita, panutan kita, kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya fid dini wal akhirah, Allahumma amin. Oke, teman-temanku semuanya, sebelum kita bercerita saya tak minum kopi dulu. Mari teman-teman lanjutkan minum kopinya. Jadi untuk kali ini ya teman-teman, sebetulnya saya bercamping di sebelah sana 100 meter dari gubuk ini ya teman-teman. Dan kebetulan tadi itu hujan, sehingga kita nunggu terang di sini, nunggu kita lari ke sini, nunggu hujannya reda, baru kita standby lagi. Dan semua barang sudah saya masukkan ke dalam tas ya teman-teman. Dan untuk histori kali ini adalah yang tempatnya kita camping yang 100 meter jaraknya dari sini, itu adalah sebuah bekas rumah sekitar 20 tahun yang lalu, yang konon kabarnya ya, di dalam rumah itu adalah satu keluarga yang ceritanya adalah ada ibu ya, yang namanya Pak Ijem ya. Pak Ijem itu melahirkan tetapi belum umurnya teman-teman ya. Namanya apa itu? Keguguran ya, keguguran. Sudah umur 3 bulan 4 bulan lah. 3 bulan 4 bulan. Jadi sudah berwujud atau belum kalau itu? Ya, belum, masih belum. Segumpal darah. Makanya dia tidak tahu kalau sebenarnya itu adalah janin. Jadi itu sudah hampir berwujud ini ya, sebuah segumpalan darah tapi hampir berwujud lah itu ya. Dan itu dia dibuang di sekitar rumah saja. Dia tidak tahu ya kan. Dia tidak tahu sehingga dia buang seperti itu. Dan selepas kejadian itu ya, karena itu adalah janin ya, yang notabene itu adalah keguguran ya, dengan kata Jawa, pepatah Jawa jenenge runtuh ya. Jadi runtuhan itu harus diopeni sesuai dengan ini ya, sesuai kalau orang meninggal itu ya Bu ya, sebetulnya seperti itu, harus diopeni, harus dikafani dan lain-lain lah ya, dikuburkan semestinya. Dan ketika itu tidak dilakukan seperti itu, maka ya kabarnya seperti menurut cerita orang Jawa bahwa janin itu dia akan mengganggu, runtuhannya itu akan mengganggu ataupun mencari ibunya teman-teman ya. Jadi selama orang-orang tetangga sini atau orang sekitaran sini itu pergi ke tempat sana, kadang-kadang kalau ini ketemu dengan kayak macam bunyi anak-anak ya, mencari ibunya, macam manggil ibu. Terus ada orang juga tetangga sini yang sering mencari kayu di situ, rumput di situ, mencari rumput ya. Dia sering melihat sekelebatan anak kecil ya teman-teman. Lari-lari tanpa baju. Nah, ini fenomena ini yang ingin kita ungkap teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini kalau menurut orang Jawa harus dikerenai ya, istilahnya dikerenai itu di apa Bu namanya? Ya, seperti mengurus orang meninggal gitu ya. Ada nyuruh tanah, ada nuju hari, ngirim doa dan itu belum sempurna ketika belum ditebusi ya, belum ditebusi seperti itulah ya. Ada nuju hari, 40 hari, 100 hari lah seperti itu teman-teman. Jadi kalau sebelum dilakukan seperti itu, katanya ya teman-teman, dia akan terus mencari ibunya gitu teman-teman ya. Itu ceritanya. Nah, karena itu ibunya ketakutan karena setiap malam didatangi si anak ini, makanya mereka pindah ya, jauh dari desa sini ya, karena nggak ada yang ngasih tahu mungkin lah dulunya. Ketakutan sendiri akhirnya ya, nggak nyadar sih kalau itu sebenarnya janin. Ceritanya gini ya Bu ya, ketika orang meninggal dunia
wujudnya janin itu tetap dikasih nama ya Bu ya. Ketika janin itu meninggalnya Selasa Pon ya dikasih nama Pon. Pokoknya dikei tenger, nek wong Jawa ngomong kudu dikei tenger. Dengan syarat-syarat seperti itu teman-teman ya, menurut silsilah orang Jawa ataupun menurut cerita orang Jawa ya kan, itu kan termasuk silsilah karena garis keturunan gitu ya. Dan itu dia akan mencari ibunya, dan ketika dia dikasih tenger, dia dititipkan di kuburan daripada garis keturunan itu, mbahnya kah, kakek neneknya kah. Nah itu harusnya seperti itu. Tetapi ketika janin itu ditanam di sembarangan atau dibuang sembarangan, maka itu akan menimbulkan efek seperti itu, fenomena-fenomena seperti itu yang bisa mengganggu lingkungan, atau itu adalah istilahnya macam ngelambrang gitu ya. Ya istilahnya seperti itu teman-teman. Karena kita yang wanita itu kan biasanya kalau menstruasi kadang terlambat, kadang nggak tentu, bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah kadang kita nggak nyadar apakah itu menstruasi terlambat ataukah itu hamil. Nah itu yang kadang-kadang tidak sadar. Kadang sudah 3 bulan nggak menstruasi, dikiranya telat, dikiranya memang nggak datang, tapi nggak tahunya itu hamil, dan 3 bulan itu keluar masih wujud darah gitu ya. Padahal itu janin, tapi kita nggak nyadar kalau itu janin, jadi cuma kadang dibuang sembarangan gitu. Makanya itu perlunya periksa, kalau udah terlambat harus periksa apakah itu telat karena penyakit atau karena hamil. Bangun dingin enggak? Dingin. Suara Jawa ngeden-ngeden itu. Suara kodok ya Mbak Un ya. Suara apa? Aku udah 20 tahun, seharusnya kan ya udah umur 20 tahun, karena itu juga tumbuh sebetulnya tumbuh ya. Cuman di alam lain gitu ya. Tetap tumbuh. Jadi ketika bulan Suro, nah, kadang-kadang orang itu kan memberikan apa namanya, nek cara wong Jawa kelambi ya. Di kelambi ini ditebusi ya. Jadi itu diwujudkan alat sholat ataupun baju seutuhnya untuk anak itu, dan dihadiahkan untuk anak yatim piatu biasanya teman-teman. Nah itu sebab di atas namakan janin itu. Misalkan namanya Pon, itu dinamakan Pon juga gitu kan. Dihadiahkan bahwa itu baju seutuhnya itu, baju sekujur itu di atas namakan. Selain doa juga seperti itu teman-teman. Tapi kalau wong Jawa ngomongnya yo ilo-ilone perlengkapan baju, perlengkapan baju semua, sampai daleman seberapa umurnya anak itu. Seharusnya setiap bulan Suro orang tua yang mempunyai seperti itu harus diberikan kepada anak-anak yatim lah ya, bilangnya seperti itu. Sesuai umur yang janinnya tadi itu. Misalkan nomor 3 bulan terus ya masih bayi, yang untuk bayi gitu ya. Jadi istilahnya kayak baju-baju bayi gitu ya, untuk anak yatim piatu yang itu lah. Atau kalau tidak yatim piatu ya diberikan kepada orang yang, nah kalau misalkan mencari nggak ada anak yatim piatu yang berumuran gitu ya, dihadiahkan untuk sang janin. Oke teman-teman, karena kita ini bersama keluarga ya, kita takut kalau terjadi apa-apa hal, dan ini adalah sebagai cerita saja buat kita semuanya. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi kita bahwa ketika kita mempunyai terjadi masalah seperti itu dalam keluarga, misalkan ada istri kita yang mengeluarkan ngeruntuh ke gitu ya, orang yang ngeruntuh ke itu harus harus dikerenai seperti itu, diberikan nama, di gugurannya itu ataupun runtuhannya itu ditanam ataupun dikuburkan di
garis keturunannya, dekatkan kuburan kakek neneknya atau mbah buyutnya di situ. Jadi seperti itu harus dilakukan kalau menurut orang Jawa. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya. Udah jam berapa Bu? Jam 11? Oh, oke teman-teman, istri saya bilang ingin membacakan Al-Fatihah untuk sang janin yang sudah ada di sana. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah ini arwah yang ada di sana yang berwujud guguran ataupun runtuhan ya, kalau nama orang Jawa runtuhan itu, menjadi tenang dan tidak mengganggu kanan kiri teman-teman. Oke. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa awliyati wa dzurriyyati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuma ila ihwani minal anbiya wal mursalin wal auliya wa syuhada wa sallallahu alaihi wa tabi'in wal ulama wal amilin wal musyrifin al mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syaikhul Qadir Jalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuma ila jami ahlil kubur minal muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat min syarikil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa jadatina wa nahu khususan wa liman istama'na huna bisababihi wa li ajali khususan arahai kuburan ya yang ada di sana, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yafi ni'mah wa al-kafir mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al wa sallim wa taqabbal sawaba ma qur'ana min al-Qur'anil hadim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma istaghfarna wa ma sallallahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i wani minal anbiya wal mursalin wal auliya wa syuhada wa sallallahu sabati wa tabina wal ulama wal amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syaikhul Qadir Jalani. Tuma ila jami' ahlil kubur minal muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat min syarikil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa jadatina wa nahu khususan wali man istama'na huna bisababihi wali ajali. Allahumma ighfir lahum wa narhamhum wa'afihim wa'fu anhum khususan kagem arwahipun sang janin. Allahumma ighfir lahum wa narhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum wa narhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana arina haqqa haqqa warjuna tiba wa arina batila batila sunatina bah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke teman-temanku semuanya, pecinta konten Lehar Petualang, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya. Pamitan Bu. Jangan skip dan berikan dukungan yang terbaik dengan subscribe, like dan komen dan juga share sebanyak-banyaknya. Terima kasih supportnya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang ya Mbak Un. Dingin mungkin ya? Untuk next video kita akan explore ke tempat yang ke tempat rumah, bekas rumah itulah kalau tidak hujan. Mudah-mudahan kita bisa ke sana ya. Tapi karena ini barusan hujan dan sudah kena air hujan, dingin ya teman-teman. Ini sudah gerimis lagi. Terima kasih. Support-supportnya kita toto dulu.
Tuh, sih. Oke, kita akan pulang ya teman-teman. Nah, ini licin loh, hati-hati loh Bu. Lemon iki lho. Nek ora bali repot tak ndik mesake bocah. Hati-hati lho. Ih, sampai jogok-jogok. Dalamnya runtul-runtul. Sabar iki lho. Wes. Ayo hati-hati. Wah, lu nih tuh. Lu nih tuh, gitu nih. Sabar sih. Iya, ngarep ae. Parkirnya nanti Bu, ratanku ya. Hah? Hati-hati lu nih.